Ya baik, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Sudah meluangkan waktunya untuk perkuliahan ini. Terus kita langsung saja lihat materinya. Ya, eh, pertama tadi malam saya sudah periksa sakubungnya, terus sudah saya kasih nilai ya. Untuk nanti kalau ada yang mau diskusi tentang nilainya itu bisa japri ke saya silakan. Kalau misalnya keberatan dengan nilainya ya, silakan boleh hubungi saya untuk diskusi. Terus pada dasarnya saya selalu berterima kasih ya kepada kalian semua karena sudah susah payah menulis sakubungnya ya. Sakubung itu susah ya nulisnya ya. Nulis karangan itu susah. Jadi terus kemampuan menulis karangan itu baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa asing ya. Itu bukan kemampuan yang ada begitu saja ya. Itu bergantung sama banyak hal, misalnya bergantung sama kebiasaan membacanya ya, bergantung sama kemampuan mengembangkan ide ya. Dan itu hal-hal yang perlu dilatih gitu ya, perlu diusahakan, dilakukan secara rutin ya, supaya kemampuan itu bisa muncul, bisa ada, bisa kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada kekurangan ya, merasa nggak bisa, itu bukan karena kalian nggak belajar, tapi mungkin ya memang perlu latihan itu aja ya. Terus sudah baca sebagian besar dan rata-rata ya sudah baca semua ya, dan rata-rata sudah baik ya, sudah lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu, tapi ya tetap sih ada juga mahasiswa yang pakai kata-kata yang agak sulit gitu ya. Kalau pakai kata-kata sulit kayak pakai kata-kata yang pakai kanji gitu ya, kadang ada juga temennya yang mungkin nggak bisa mencerna gitu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin sebagai salah satu parameternya, salah satu patokan untuk membuat sakubung itu adalah membuat sakubung yang mudah dipahami oleh temannya gitu ya di kelas gitu. Jadi ya penggunaan bahasa yang sulitnya diminimalisir lah. Terus untuk kali ini kita akan diskusi mengenai, untuk hari ini ya kita akan diskusi mengenai tema apa yang akan kita tulis untuk selanjutnya begitu. Nah ini saya mau mengusulkan ya satu tema ya mengenai perkuliahan. Jadi sekarang kan kalian sedang mengikuti perkuliahan secara online ya, itu pasti banyak suka dukanya ya. Misalnya pernah kena disalahpahami misalnya ya, ada pengalaman seperti itu, atau padahal udah ngerjain tapi disangka sama dosennya kamu belum ya, ini belum ada ngerjain lah, misalnya ada pengalaman seperti itu kan. Terus terlepas dari online atau bukan online juga pasti punya pengalaman yang lain gitu, dari sisi materinya, dari sisi pengajarnya, dari sisi kalian sendiri ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kalian alami dan mungkin kalian pengen menyampaikan itu gitu ke banyak orang. Walaupun kali ini tidak dipublikasikan ya, sayang sekali karangannya tidak dipublikasikan. Saya juga nggak sempat membimbing kalian supaya bisa mempublikasikan karangannya secara online ya. Ya jadi nanti kalian bisa menulis tentang pengalaman-pengalaman yang kalian hadapi waktu di perkuliahan sekarang gitu. Nah, tapi ini usulan ya, jadi bukan perintah, bukan. Jadi bukan harus begitu, harus nulis tentang ini ya, bukan. Jadi kalau yang bingung, kadang kan kalau ditanya mau nulis apa selanjutnya nih, nggak tahu saya, misalnya ada yang mahasiswa yang seperti itu, ini saya mengajukan usulan untuk
menulis tentang perkuliahan. Nah, tapi kalau misalnya sensei saya udah punya tema sendiri, saya mau nulis untuk selanjutnya saya mau nulis tentang apa misalnya ya, itu sama sekali nggak masalah. Jadi kalian boleh menerima usulan saya atau tidak menerima usulan saya tapi menulis tema yang lain gitu. Jadi sebenarnya bebas gitu. Tapi untuk yang bingung ya misalnya itu saya bisa mengajukan saya mengusulkan ya tema tentang perkuliahan. Terus di tema sebelumnya kalian kan udah nulis tentang hobi ya, jadi menceritakan tentang apa yang kalian suka kerjakan gitu ya, suka melakukan apa, terus hal itu tuh apa sih gitu ya, hal hobi kalian tuh apa sih, terus melibatkan apa saja, terus kesan kalian terhadap hal itu kayak gimana ya. Kemarin kita udah coba menulis itu. Nah, silakan kedepannya saya punya usulan seperti itu ya. Kalau ada yang mau diterima silakan, boleh. Nanti hari ini kita bahas nih masukan dari saya, runutannya kayak gimana, nanti kita bahas. Tapi kalau misalnya ada yang mau nulis tema lain itu boleh banget ya, silakan. Oke, ada yang mau berkomentar atau bertanya dulu di bagian ini, silakan. Gimana Stefano? Itu saya. Ya tahu lah. Tahu dari mana ya? Tahu dari suaranya. Hebat ya saya. Sampai saat ini masih belum ada komentar apa-apa sih Sensei. Oke, terima kasih. Terkait sama temanya itu. Iya, ini Rifki ya. Baik. Iya, tuh saya juga tahu tuh ini suaranya Rifki. Ya tahu lah. Mikrofonnya nyala. Stefano. Oke ya, jadi kalau belum ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi gini, kenapa ini kan bentuknya kadang saya tuh aneh ya, maksudnya ngusulin tapi nggak harus gitu loh. Jadi maunya apa sih kan gitu kadang ya. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya seperti itu. Nah, untuk mahasiswa yang bertanya-tanya seperti itu, kenapa saya memberikan instruksi yang nggak jelas? Maksudnya nggak jelas tuh, jadi kita disuruh apa nih gitu ya, nggak jelas. Maksudnya gini, saya berharap kalian itu juga punya inisiatif gitu. Kali ini saya mau menulis tentang apa gitu. Jadi ada keinginan dari kalian juga, saya berharap begitu gitu. Makanya saya bikin temanya tuh nggak terikat kali ini ya. Kalau kemarin kan berdasarkan voting ya. Nah, untuk kali ini saya bebaskan semi bebas ya gitu. Kenapa begitu? Karena ya saya berharap kalau kita mau menulis sesuatu itu kan sesuatu yang ingin kita tulis kan sebenarnya ya. Jadi enggak. Tapi memang kadang ada momen di mana misalnya kita tuh harus menulis tentang sesuatu gitu, dibatasi lingkupnya ya, ada kadang. Tapi pada dasarnya saya berharap kalian bisa menulis apa yang ingin kalian tulis, apa yang ingin kalian sampaikan gitu ya. Jadi makanya kali ini nggak terlalu terikat. Jadi usul temanya saya sampaikan, tapi kalau misalnya kalian punya tema yang lain silakan. Oke. Selanjutnya saya akan ya, mohon maaf tadi ada sedikit ini. Selanjutnya saya mau sampaikan tentang tema selanjutnya ini ya, Sakubung tentang perkuliahan. Jadi untuk tema ini saya sudah siapkan bahan-bahannya untuk kalian ya, untuk kalian olah ya. Nanti setelah penjelasan
Sebentar. Udah kayaknya udah. Ya, mohon maaf atas sedikit intermezzo. Tidak apa-apa sih. Ya, makasih atas pengertiannya. Ya, apa tadi ya? Oh ya, bahan-bahannya sudah saya sediakan. Nanti setelah ini saya akan publish GCR tugas ke-9 ya. Nanti di situ kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan, lembar kerja ya, lembar kerja yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan sebagai referensi dalam menyusun sebuah karangan ya. Terus saya juga sampaikan sebuah file PDF yang isinya temanya sama. Nanti di situ juga ada tata bahasa yang mungkin dibutuhkan oleh kalian. Nanti juga ada kosakata yang mungkin dibutuhkan oleh kalian ketika menulis tentang tema ini. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaannya ya, yang bisa kalian gunakan untuk menyusun sebuah karangan. Jadi ada dua file yang kalian terima, PDF dan Microsoft Word. Terus yang di PDF ini juga ada contoh karangan juga ada ya. Jadi kalian bisa baca juga contoh karangannya di situ. Jadi inputnya ada banyak ya, silakan dicerna. Iya, ada penampakan. Sana. Itu anak bungsu. Jangan ganggu. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, agak ini soalnya dia kan anak saya di dalam rumah terus ya, jadi dia juga mungkin bosen ya, jadi gangguin. Ya, nggak muncul ye. Sana, udah Bin, sana Bin, awas kesandung kabel, sana, push. Ya mohon maklum ya, mungkin cari hiburan. Baik, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah saya siapkan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang standar ya, tapi nanti ini pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Terus pertanyaan-pertanyaan yang ada di file PDF yang nanti kalian terima itu tolong diterima sebagai referensi ya, bukan sebuah keharusan, bukan. Jadi kalian boleh nggak pakai juga boleh nggak jawab semua juga boleh, bebas lah ya. Jadi gunakan sebagai alat bantu ya untuk kalian dalam menyusun karangan. Nah, sekarang kita sama-sama ngebahas ya gimana cara menjawab pertanyaan ini ya untuk menyusun sebuah karangan. Ya, kalau ini kayaknya nggak ada masalah ya. Ima doko de nani o benkyou shite imasu ka? Jadi tinggal di copy paste aja gini ya. Gitu. Ininya K-nya dihapus. Ima daruma gitu ya, persada daigaku de nihongo o benkyou shite imasu gitu kan ya. Terus mungkin ada juga dari kalian yang ingin, jadi kalau kalian sekarang sambil ngebayangin nih, nanti saya jawabnya begini bahasa Indonesianya misalnya, terus kira-kira kalau bahasa Indonesia gini, bahasa Jepangnya kayak gini, bener nggak ya gitu. Nah itu silakan dikonfirmasikan ke saya ya. Jadi saya juga sambil memprediksi kira-kira kalian ingin menyampaikan apa gitu ya. Terus mungkin ada dari kalian juga yang ingin bilang gini, saya sekarang mengambil jurusan bahasa Jepang gitu ya, mengambil jurusan. Ini ada bahasa Jepangnya tersendiri ya. Awalnya bisa sama Nihongo. Nah, bisa pakai kata senko shite imasu. Jadi bukan ini, sorry, salah tulis. Senko-nya tuh begini. Ya, begini. Nihongo o senko shite imasu. Jadi mungkin ini ada yang mau pakai juga boleh ya. Jadi ini artinya mengambil jurusan bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada gitu ya. Oke, kira-kira ini variasinya seperti ini.
Jadi silakanlah kalian mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang biasa, yang Benkyo Steimas juga boleh. Silakan pakai yang lebih mudah kalian pahami ya. Ada lagi kira-kira yang di sini yang mau dibahas? Jadi kalau ada yang mau dibahas, silakan pembicaraan saya dipotong aja ya. Kita lanjutkan dulu ke nomor 2. Ima nanensei desu ka? Ini juga sama ya. Bisa dijawab ima kalian berapa? Ninensei berarti ya. Ninensei desu gitu kan. Ya. Nah, sebagai upaya dalam mengembangkan kalimat atau ide ya. Misalnya kita udah jawab nih yang umumnya ima ninensei desu. Kita juga bisa mencurahkan ya perasaan ya, menceritakan perasaan terkait fakta bahwa kita tuh sekarang ninensei gitu. Apa kira-kira misalnya ya? Waktu ichinensei sih semua pelajarannya gampang, tapi ninensei wa taihen desu misalnya. Jadi bisa juga mencurahkan hal-hal yang seperti itu sebagai upaya pengembangan ide karangan atau kalimat ya. Segitu kira-kira. Terus kita lanjutkan dulu. Donna jugyo to teimasu ka? Ini pertanyaannya, kalian mengambil mata kuliah apa saja, bagaimana ya? Bagaimana? Mata kuliah apa saja yang kalian ambil ya, kira-kira gitu. Jadi jugyo o toru itu bahasa Jepangnya bahasa Indonesianya mengambil mata kuliah ya. Jadi toru juga kan dalam bahasa Jepang itu artinya mengambil ya dalam bahasa Indonesia. Jadi ini secara kebahasaan sama, jadi lebih mudah dipahami. Ya di sini kalian bisa menyebutkan kuliah yang kalian ambil, mata kuliahnya ya. Dan misalnya sakubung ini jadi pakai gini ya, sakubung ya kaiwa ya dokai nado no jugyo totte imasu gitu ya. Kayak gitu. Atau kalau misalnya ada juga yang mau bilang saya ngambil 24 SKS gitu. Ada kan pasti yang mau bilang begitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira bahasa Jepangnya apa untuk ini? Mengambil SKS itu bahasa Jepangnya ada yang tahu? Oke ya, jadi belum ada yang tahu. Bahasa Jepangnya itu ini SKS itu bahasa Jepangnya tang-i, bukan tani ya, tapi tang-i ya. Nah, bahasa Jepangnya mengambil beberapa SKS itu gini. Ima misalnya. Kalian rata-rata ngambil berapa SKS? 24, 22. Ya kira-kira aja ya 22 gitulah ya, 22 tang-i gitu, salah, tang-i o sama juga pakai ini totte imas gitu ya, mengambil 22 SKS. Ini ada yang chat sebentar. 22 24. Oke, makasih Rifki. Jadi kalau ada yang mau ditanya ini pakai pakai chat juga boleh ya. Silakan kalian ribut di chat juga boleh, silakan. Ya. Terus jadi nanti di videonya juga saya rekam ya, jadi biar kelihatan interaksinya gitu. Biar kelihatan rame. Oke, kira-kira di sini ada yang mau diekspresikan lagi kira-kira? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Terus ada pertanyaan, ishukan ni nangkai jugyo ga arimasu ka? Nah, ini satu minggu itu kalian ada berapa mata kuliah ya? Jawabnya gampang kan, tinggal gini aja, copy paste gini. Ishukan ni berapa kira-kira kalian? 10 ada 10 mata kuliah ya. Kira-kira dah 10.
Ishukan ni jukai jugyo ga arimasu ya. Nah, untuk membicarakan ya, mengekspresikan berapa pertemuan itu juga ada bahasa Jepang yang lain istilahnya ya. Istilahnya itu gini, untuk mengekspresikan hal yang sama bisa juga begini. Koma. Ada juga gini. Oh ini ada yang nanya dari Dita nih, Sensei bagaimana kalau mengenai dosen favorit di jurusan? Boleh nanti ada di bawah ya, di pertanyaan paling bawah nanti kita bahas. Makasih Dita. Nah, untuk bilang bahwa saya kuliah 1 minggu itu ada 10 TM, 10 pertemuan ya, itu bisa pakai jukai 10 kali, bisa juga pakai jukoma, jugyo ga arimasu. Bisa juga bilang begitu ya. Nah, kayak pengetahuan mengenai koma ini juga pengetahuan yang khusus ya. Jadi nggak akan ada kalian temukan di buku Minano Nihongo yang kayak gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Silakan kalau mau itu dipotong aja pembicaraan saya. Sensei mau nanya. Ya, silakan. Ini bedanya jukai sama jukoma apa Sensei? Beda ininya aja, beda bentuknya. Kai sama koma. Intinya sama, 10 kalau jukai itu kan 10 kali. Kalau 10 koma itu 10 TM istilahnya gitu. Dan 10 koma ini biasanya dipakai di dunia pendidikan ya. Jadi nggak dipakai di dunia lain. Di isekai itu nggak dipakai. Jadi kalau di dunia pendidikan ya, dosen nanya semester ini seminggu ngajar berapa kali bro misalnya. saya nanya ke Pak Hargo misalnya. Ya konshu wa misalnya 10 koma arimasu ne misalnya 10 koma. Jadi bisa menggunakan itu. Tapi koma ini digunakan di dunia pendidikan aja ya, untuk menggambarkan, mengekspresikan berapa pertemuan gitu. Oke ya, makasih. Baik Sensei. Ya. Sip. Terus nomor 5, yasumi wa arimasu ka? Ya ini. Yasumi wa arimasu ka? Jawabannya yasumi wa arimasu misalnya. Atau ya yasumi wa arimasen gitu. Gitu ya. Ini standarnya begini. Tapi kalau misalnya mau mau improvisasi itu bisa. Jadi menambahkan kesan terhadap hal ini gitu. Yasumi wa arimasu. Yasumi wa arimasu desu kara ureshi desu misalnya. Jadi menambahkan perasaan kita terhadap hal tersebut, bahwa kita tuh ada liburnya gitu loh. Jadi bisa seperti itu. Bisa juga jadi yasumi wa arimasu ureshi desu gitu juga bisa, atau digabungkan juga bisa. Yasumi wa arimasu kara ureshi desu. Atau seperti Ivy juga gini bisa. Yasumi ga arimasu kedo marude yasumi ga nai kara kanashi desu. Bisa juga seperti ini ya. Yasumi ga aru yona nai yona kanji desu misalnya kayak gitu. Jadi kondisinya tuh ada libur tapi perasaannya tapi kayak nggak punya libur juga gitu ya. Jadi bisa juga seperti itu ya. Simpelnya gini, yasumi wa arimasu titik. Shikashi misalnya sibuk dengan PR misalnya. Shukudai ga takusan atte taihen desu ya. Atau shukudai ga takusan atte yasumemasen gitu, tidak bisa istirahat gitu juga bisa ya. Bisa juga gini. Shikashi gitu ya. Shukudai ga takusan arimasu gitu ya. Taihen desu gitu. Jadi ini satu-satu gitu kalimatnya gitu. Nggak perlu disatukan juga nggak apa-apa ya. Kalau kalian kesulitan kalau harus menyatukan, disatukan juga boleh. Yasumi wa arimasu kedo shukudai ga takusan atte taihen desu begitu ya. Kira-kira begitu. Apalagi ya kira-kira. Ya kira-kira begitu ya. Nanti kalau ada yang mau ada kebutuhan, kalian punya kebutuhan tentang ekspresi yang lain, silakan. Kalau bisa bentuknya dalam bentuk konfirmasi ya, jangan bertanya. Maksudnya gini, misalnya Sensei kalau ini bahasa Jepangnya apa sih? Jangan begitu kalau bisa ya.
Mendingan gini, saya mau bilang begini, bahasa Jepangnya kayak gini, oke nggak gitu ya. Jadi itu lebih lebih oke ya, lebih buat kalian juga lebih baik. Kita lanjutkan dulu. Ya, terus pertanyaan selanjutnya. Jugyochu sensei wa donna kotoba o tsukaimasu ka? Nah ini juga tinggal di copy paste gini. Jugyochu pakai bahasa apa misalnya? Ininya tinggal diganti aja. Indonesia go. To misalnya Nihongo o tsukaimasu. Kayak gini boleh ya. Ini standar lah kayak gini ya. Atau misalnya mau yang agak coba berimprovisasi ya. Jugyochu sensei wa sebentar. Indonesia go misalnya. Go o tsukaimasu. Tsukaimasu shikashi gitu kan. Tokidoki Nihongo o tsukaimasu. Gini juga boleh kan tuh. Ya, jadi sorry. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Bintang. Sana. Kamu mau belajar bahasa Jepang? Coba ngomong. Saya perutnya gendut. Maaf ya. Dia tuh suka main game ya, anak saya itu. Jadi lagu-lagu yang di game itu suka apal, yang di YouTube ya. Lagu apa itu yang lagi ngetren itu, lagu Jepang. Toriko apa gitu. Aduh saya lupa. Ya, kira-kira itulah. Ya, shikashi toki-toki nihongo tsukaimasu. Ini juga boleh ya, variasi ya. Atau apalagi? Ada lagi nggak variasi yang kalian atau misalnya hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, itu gimana coba bahasa Jepangnya? Jugyochu sensei wa hanya menggunakan bahasa Indonesia saja misalnya. Sensei wa Indonesia go apa? Hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Hayo, apa lo? Masa nggak tahu? Jugyochu sensei wa Indonesia go shika tsukaimasen gitu ya. Pernah kan belajar ini? Pernah nggak? Ya, nanti bisa juga seperti ini. Atau bisa juga sebaliknya. Sensei wa Nihongo shika tsukaimasen gitu. Juga bisa ya variasinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi terus kita juga sebagai pengembangan ya bisa juga menambahkan kesan kita terhadap kondisi itu gitu loh. Kondisi bahwa misalnya senseinya itu pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Jepang. Jadi gitu. Kesannya apa? Sensei wa Jugyochu, sensei wa Indonesia go to Nihongo tsukaimasu. Desu kara jugyo ga wakari yasui desu gitu. Jadi kuliahnya mudah dipahami gitu ya. Jadi sebagai variasi ini nih. Desu kara jugyo ga wakari yasui desu gitu. Mudah dipahami, atau sebaliknya wakari nikui juga ada ya. Jugyochu sensei wa Nihongo shika tsukaimasen kara wakari nikui desu. Gitu juga bisa kan ya. Jadi saya nggak akan tulis semua ya, masukan untuk kalian. Nanti silakan kalau misalnya bingung waktu bikin sakubungnya sambil lihat rekaman video ini lagi aja gitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau kasih komentar atau bertanya ya. Saya lanjutkan dulu.
Pertanyaan selanjutnya, Jugyo de nani o benkyou shimasu ka? Nah, ini nani o benkyou shimasu ka? Misalnya ini kalian bisa menggambarkan isi perkuliahan setiap mata kuliah yang kalian ambil, tapi nggak perlu semua ya. Misalnya gini, sakubung no jugyo de nihongo de sakubung o tsukuru koto o benkyou shimasu gitu kan, bisa ya. Jadi belajar membuat karangan dengan bahasa Jepang di kuliah sakubung gitu ya. Atau misalnya di kuliah kaiwa belajar apa? Kaiwa no jogyo de nihongo de hanasu koto o benkyou shimasu ya, kayak gitu. Di kuliah kanji belajar apa? Kanji no jogyo de kanji o kaku koto o benkyou shimasu ya, macam-macam. Tapi kalian nggak punya keharusan nulis semua ya tentang mata kuliah yang sedang kalian ambil sekarang. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Atau bisa juga pakai bentuk tari-tari shimasu misalnya ya. Sakubung no jugyo de misalnya nihongo de bung sakubung o tsukutari sakubung o yondari suru koto o benkyou shimasu. Gini juga bisa ya, ini sebagai variasi. Bisa macam-macam. Jadi belajar ini, belajar itu gitu ya. Ya, terus nomor 8, Jugyo de nani o renshu shimasu ka? Ini juga nomor 7 dan 8 ini berkaitan, sama aja sih ya pada dasarnya. Isinya sama saja. Jadi kita skip aja. Terus kita lanjut ke nomor 9, Maishu shukudai ga arimasu ka? Gitu ya. Nah, ini yang menarik mungkin ya. Standar jawabannya begini, Maishu shukudai ga arimasu ya. Terus kita sebagai pengembangan bisa juga mencurahkan kesan kita, curhat setelah terhadap kondisi itu gitu, terhadap kondisi bahwa kita tuh setiap minggu ada PR gitu ya. Perasaannya gimana? Taiheng desu ka? Taiheng janai desu ka? Gitu kan. Jadi bisa maishu shukudai ga arimasu desu kara taihen desu gitu. Repot ya, jadi kerepotan. Nah, apanya yang repot? Kita juga bisa ngembangin lagi ya. Maishu shukudai ga arimasu desu kara taihen desu. Contohnya apa? Tatoeba taksang pulsa o kawanai to ikenai desu gitu misalnya. Harus beli banyak pulsa. Harus beli kuota internet misalnya ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau mengembangkan silakan pakai bahasa Jepang yang kalian pahami, atau pakai bahasa Jepang yang yang kalian ngerti aja lah. Jangan pakai yang aneh-aneh gitu yang kalian sendiri nggak paham gitu ya. Atau bikin satu kalimat yang teman kalian kira-kira yang kayak gini nih bisa paham gak nih teman saya gitu ya, patokannya ya. Atau bisa juga maishu shukudai ga arimasu shikashi kantang desu kara taihen janai desu misalnya ya, kayak gini. Maishu shukudai ga arimasu shikashi kantang desu kara taihen janai desu. Jadi setiap minggu ada PR tapi gampang, jadi nggak susah gitu ya. Bisa juga seperti itu. Silakan kalian bisa mencurahkan semua perasaan kalian terhadap PR-PR yang kalian hadapi setiap minggu, termasuk sakubung ya. Gitu ya. Jadi bebas aja, jangan di sakubung ini kalian terbebas dari penilaian apa namanya? Norma-norma sosial ya. Silakan tulis yang mau kalian tulis ya. Saya nggak menilai bagian itu. Saya hanya menilai sisi kebahasaannya saja ya.
Jadi bebas, silakan kalian mau curhat boleh. Nggak akan saya kasih tahu ke dosen yang lain. Ibu ini ada yang nulis begini loh gitu. Nggak akan saya bilang gitu ya. Paling saya upload di nggak mau bercanda lah. Nggak mungkin gitu. Oke ya. Terus selanjutnya nanti kalau ada yang penasaran silakan di-cut aja pembicaraan saya. Nah, Jugyo wa tanoshii desu ka? Nah, ini ya. Ini mungkin berkaitan sama 11 juga nih. Pertanyaan 11. Jadi pertanyaan yang 11 itu Jugyo chu ni video mitari, nonton video ya, uta o utatari, game o shitari shita koto ga arimasu ka? Ya, jadi ini berkaitan. Misalnya di waktu kalian Waktu kalian jadi gini. Jadi Sensei, ya silakan. maaf permisi saya potong, zoomnya tinggal 1 menit lagi, jadi Oh iya. Kepotong. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Jugyo wa tanoshii desu ka gitu. Itu mungkin berkaitan sama yang nomor 11 ya. Misalnya Jugyo chu ni video o mitari, uta o utatari, game o shitari shita koto ga arimasu kara tanoshii desu. Jadi kalau bisa sih jangan bilang hai Jugyo ga tanoshii desu. Tapi kita bisa menjabarkan kenapa Jugyo itu tanoshii gitu, kenapa menyenangkan gitu ya. Jadi secara lebih rinci, misalnya sensei ga omoshiroi kara ya Jugyo ga tanoshii desu. Bisa seperti itu ya. Jadi ya jawabannya standar kayak gini. Misalnya Jugyo wa tanoshii desu juga bisa, tapi misalnya bisa juga dikembangkan kayak gini. Sensei ga omoshiroi kara Jugyo wa atau Jugyo ga tanoshii desu gitu ya. Atau misalnya apa lagi? Teman sekelasnya omoshiroi juga boleh ya. Kurasumeto ga omoshiroi kara Jugyo wa tanoshii desu. Itu juga bisa ya. Kalau ada yang mau chat silakan di chat aja ya. Jadi biar chat bisa langsung tampil di tempat chatnya itu. Oke ya, jadi seperti itu. Apalagi kira-kira. Jadi kita juga bisa ngasih tahu kenapa tanoshi, naze tanoshi nanoka ya. Misalnya Jugyo ga mijikai, jadi kuliahnya tuh cuman bentar gitu ya. Jugyo ga mijikai kara tanoshii desu misalnya gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau pelajaran omoshiroi gimana ya? Pelajaran isi pelajarannya ya. Maksudnya ya, isi pelajarannya gitu. Lu Albano, siapa nih Lu Albano? Maksudnya isi pelajarannya kan ya. Isi itu bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu isi apa ya? Apa? Ada yang tahu isi pelajaran Jugyo no Naiyo ya gitu, Ivy betul ya. Jugyo Naiyo ga omoshiroi kara tanoshii desu gitu ya, bisa kayak gitu. Ada lagi apa lagi ya? Jadi nanti silakan kasih tahu saya aja. Jadi mungkin bisa mengembangkannya dengan, jadi kita memberikan sebuah pernyataan nih ya, shukudai ga arimasu atau Jugyo ga tanoshii desu. Kita bisa terhadap pernyataan ini kita bisa memberikan kesannya apa sih terhadap ini Jugyo ga tanoshii ya, kenapa tanoshii
Atau syukudai ga taksang arimasu, terus apa yang terjadi dengan perasaan kita dengan terhadap banyaknya PR itu gitu loh. Jadi bisa mengembangkan dengan cara seperti itu, memberikan kesan kita terhadap pernyataan ini ya. Syukudai ga taksang arimasu taihen desu gitu ya. Jadi seperti itu. Nomor 10 11 ini ya berkaitan ya, kita skip aja. Terus selanjutnya Shikeng itu ujiannya ya. Nah ini dari Dita, ada yang tanya lagi dari Dita, Sensei bagaimana kalau tempat kesukaan favorit di kampus? Boleh sih, boleh juga. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana tuh Dita? Silakan. Itu mungkin di awal-awal juga bisa diceritain ya. Boleh, silakan. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya seperti apa? Silakan dicari tahu dulu ya. Terus di tempat saya lagi azan asar, kita rehat azan dulu sebentar ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah mengenai ini ya, pertanyaan nomor 12. Shiken wa dou desu ka? Ujiannya gimana nih ya? Yang paling standar kan shiken wa apa? Shiken wa oh udah banyak yang chat nih, sorry nggak kelihatan. Berarti dari pertanyaan Dita, kalau di bahasa Jepangnya seperti ini, benar tidak Sensei? Dayaku de ichibang ninki no tokoro wa ninki na tokoro. Kalau tokoro itu doko desu ka gitu ya, doko desu ka gitu. Ichibang ninki na tokoro wa doko desu ka, atau ichibang suki na tokoro wa doko desu ka juga bisa ya. Terus dari Ivy, shingata coronavirus ga atta kara ie de benkyou shite jugyou shinagara goro suru ga dekiru no wa tanoshii desu. Kono kikai wa nakanaka arimasen. Iya, oke ya, seperti ini Ivy, bagus ya. Ie de benkyou shite jugyou shinagara goro suru ga dekiru no wa tanoshii desu. Oke, sip. Mantap. Ya, silakan yang mau konfirmasi silakan. Jadi kalau mau konfirmasi itu, kalau bisa ya lebih baik pakai jangan langsung tanya bahasa Jepangnya apa gitu. Sebaiknya konfirmasinya gini, saya mau bilang begini Sensei, a bahasa Jepangnya BBB, bener nggak gitu ya. Ya, sama-sama. Terus kalau Shiken gimana? Shiken wa dou desu ka? Shiken wa misalnya, kan kemarin UTS tuh. Nah, gimana tuh? Karena sudah lampau ya, jadi muzu kasih kata des gitu ya. Itu bisa, atau Shiken wa kantang deshita gitu ya misalnya ya. Nah, kita juga bisa berimprovisasi dengan menjelaskan kenapa susah, kenapa gampang ya. Misalnya misalnya gini. Shiken wa mondai ga gitu ya. Mondai ga takusang atte muzukashikatta desu. Atau Shiken nih ya, di dalam ujiannya ada banyak soal gitu. Shiken ni mondai ga takusang atte muzukashikatta desu gitu ya. Atau bisa juga sebaliknya. Shiken ni mondai ga sukunakute ya, kantang deshita gitu ya. Jadi bisa menjabarkan kenapa susah, menjabarkan kenapa gampang gitu.
Atau apalagi, atau bisa juga gini, shiken ni mondai ga takusan arimashita. Shikashi benkyou shimashita. Shimashita kara, tidak terlalu susah misalnya, amari muzukashiku na kata des gitu. Bisa juga seperti itu ya. Jadi soalnya waktu ujian tuh di ujian itu soalnya ada banyak, tapi karena saya belajar jadi tidak terlalu susah misalnya. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga begini, shiken ni mondai ga sukuna kata des. Shikashi benkyou shinakatta kara muzukashikatta desu gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi banyak sekali variasinya ya. Jadi jangan terlalu coba kalian bisa berpikir lebih bebas gitu ya, santai aja. Jadi banyak sekali variasi yang bisa disampaikan, bisa diekspresikan. Itu nomor 12, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ichiban muzukashii jugyo wa nan desu ka? Bisa ya. Ichiban muzukashii jugyo wa misalnya sakubun no jugyo desu misalnya ya. Terus kita juga bisa sampaikan kenapa muzukashi ya. Maishu misalnya gini. Misalnya maishu shukudai ga takusan atte gitu ya. Ichiban muzukashi jugyo wa sakubun no jugyo desu. Atau bisa juga gini. Maishu shukudai ga takusan arimasu kara gitu juga bisa ya. Ichiban muzukashii jugyo wa sakubun no jugyo desu. Atau bisa juga gini, sensei ga kowai kara ya, senseinya menyeramkan misalnya. Ichiban muzukashii jugyo sakubun no jugyo desu gitu misalnya ya. Atau apalagi yang bikin susah tuh apa? Silakan. Sensei no misalnya setsume, penjelasan, enggak wakari nikui kara gitu. Bisa juga kayak gini. Karena penjelasan senseinya sulit dipahami, jadi yang paling susah tuh apa? Apalagi yang bikin susah sebuah kuliah itu ya, misalnya komunikasi sama senseinya susah, sensei to communication ga dekinai kara ichiban muzukashii jugyo wa sakubun no jugyo desu gitu. Jadi bisa macam-macam ya. Neranginnya kecepatan. Nah, ini nerangin kan ada tuh setsume. Jadi gimana tuh? Sensei no setsume ga terlalu cepat. Apa terlalu cepat? Haya chihaya furu. Haya sensei no setsume ga hayasugiru. So desu ne. Hayasugiru kara gitu boleh ya. Silakan, jadi dikembangkan lagi ya. So desu ne, kayak gitu kira-kira. Apalagi yang bikin susah? Bukunya nggak ada. Misalnya honga, misalnya sono jugyo no honga nai kara ichiban muzukashii jugyo wa sakubun no jugyo desu misalnya. Ya, macam-macam yang bikin kuliah susah itu ada macam-macam. Silakan kalian jabarkan alasan kalian sendiri-sendiri. Nah, ini yang selanjutnya kebalikannya. Apa yang paling gampang? Ya, sama seperti hal yang di atas ya, yang
kalian bisa pakai yang standar, ichiban kantan na jugyo wa nani nani no jugyo desu gitu bisa ya. Atau bisa membuat variasi dengan menjabarkan kenapa kuliah itu jadi sebuah kuliah yang gampang misalnya. Sensei ga yasashi kara ichiban kantan na jugyo wa nani nani jugyo desu. Kelasnya ber-AC, boleh aja. Kelasnya ber-AC itu gimana bahasa Jepangnya kira-kira? Ya. Kelasnya ber-AC tapi kita sekarang nggak di kelas, saya kepanasan nih. Kepanasan. Ya. Kelasnya ber-AC bahasa Jepangnya apa? Silakan ya dicari. Kyoshitsu ni earkon ga arimasu ya, boleh. Kyoshitsu ni earkon ga arimasu kara ichiban kantan na jugyo wa nani nani jugyo desu, juga bisa begitu ya. Kurasu de earkon ga arimasu, so desu. Ii desu ne. Oke desu. Ya, silakan yang membuat gampang sebuah kuliah itu apa? Sensei no setsume ya. Sensei no setsume-nya gimana? Penjelasan si senseinya ya. Sensei no setsume ga ii kara juga bisa ya. Jadi penjelasannya bagus. Atau sensei no setsume ga mijikai desu kedo ya, misalnya penjelasannya singkat tapi misalnya jelas ya. Sensei no setsume ga mijikai desu kedo ii desu kara gitu ya, bisa. Jadi banyak variasinya. Nah, terus tadi yang berkaitan sama pertanyaannya Dita yang tadi pertama ya, sensei favoritnya siapa misalnya? Dona sensei ga imasu ka, ini bisa dijawab di sini ya. Omoshiro sensei ga imasu. Sono omoshiro sensei wa koi nantoka sensei desu, namanya boleh disebut nggak apa-apa. Kowai sensei ga imasu. Nantoka jugyo no sensei desu misalnya. Jadi ada sensei yang menyeramkan. Sensei itu adalah sensei dari kelas apa gitu ya. Tsumaranai sensei ga imasu. Sono sensei wa nani nani no jugyo no sensei desu misalnya. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Terus bisa juga kenapa dijelaskan misalnya omoshiroi sensei ga imasu. Maru-maru sensei desu. Maru-maru sensei wa nani-nani dakara omoshiroi desu. Juga bisa seperti itu ya. Jadi sensei itu menarik karena atau lucu karena apa gitu ya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi itu pertanyaan dasar ya. Jadi kalian boleh jawab semua pertanyaan ini ya satu-satu. Boleh sebagian aja yang kalian bisa tangani silakan ya, atau mengembangkan pertanyaan sendiri juga boleh. Silakan bebas ya. Ini hanya sebagai patokan saja, referensi ya. Mau pakai boleh, enggak juga boleh. Temanya juga sama. Temanya kalau mau pilih tentang kuliah boleh. Mau kembangin tema sendiri juga boleh. Jadi bebas aja. Terus nanti di Google Classroom saya akan publikasikan tugas ke-9. Di situ ada bahan-bahannya. Itu kalian pakai sebagai referensi. Terus lembar kerjanya boleh dipakai, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Silakan bikin sendiri boleh. Yang paling mudah aja gimana ya. Silakan, itu saja dari saya ya. Penjelasannya, kalau ada yang mau ditanyakan atau berkomentar silakan. Oke, tidak ada sepertinya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi dari kalian, nanti silakan perhatikan Google Classroom-nya, dicerna dulu, dipelajari. Kalau ada yang nggak dipahami silakan tanya di grup. Oh, ada yang chat ini. Sebentar. Oke, terima kasih ya. Jadi silakan kembangkan bahasa Jepang kalian yang benar-benar kalian pahami ya. Silakan pakai yang benar-benar kalian pahami saja. Tidak usah pakai Google Translate yang seperti itu. Jadi nanti sayang waktunya ya. Kalian di sini untuk belajar supaya bisa lebih
bisa memberdayakan apa yang sudah ada di kepala kalian. Jadi kalau terus-terus pinjem pengetahuan dari luar, repot nanti. Efeknya berat loh, efeknya gini. Kalau kalian gini, efeknya dari penggunaan Google Translate, kalau kalian kecanduan Google Translate, kalau ada Google Translate kalian bisa, tapi ketika Google Translate-nya jauh dari kalian, itu kalian nggak bisa ngomong apa-apa. Bingung mau ngomong apa nih gitu ya. Jadi karena ya yang ada di kepala nggak pernah diberdayakan itu. Ya, jadi silakan. Saya mau ini pertanyaan sebenarnya. Ada pertanyaan. Silakan. Eh, Bahasa Jepang yang sekiranya itu yang bisa kita pahami itu maksudnya seperti apa sih? Maksudnya kayak yang sudah kita pelajari sampai saat ini kah? Apa yang memang sudah kita tahu juga kah? Apa yang bisa kita pergunakan setiap hari? Apa bagaimana sih? Oke, terima kasih. Ada sudah itu aja? Ya, Oke, terima kasih Rifki. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pertama, patokannya adalah bahasa Jepang yang didahulukan ya. Skala prioritasnya adalah bahasa Jepang yang sudah kalian kuasai, yang sudah kalian pelajari, ya. Itu. Jadi temennya mungkin belum pernah belajar, tapi kita sudah paham gitu. Itu boleh kalian pakai, ya, nggak apa-apa, ya. Itu sangat bagus untuk dipakai kalau kalian sudah menguasai itu gitu. Itu nggak sama sekali nggak masalah. Itu patokan yang pertama. Terus kalau mau memikirkan temannya itu akan lebih baik lagi kalau misalnya kayaknya teman gue nih kalau gue pakai bahasa Jepang ini kayaknya nggak paham deh, coba deh di breakdown pakai bahasa Jepang yang lebih mudah lagi. Itu juga boleh kayak gitu. Jadi silakan. Skala prioritasnya yang mana pun boleh. Mau fokus ke diri kita itu yang paling baik ya, fokus ke diri kita sendiri. Terus mengembangkan yang ada di dalam diri kita itu paling didahulukan ya. Jadi tapi kalau misalnya mau saya udah belajar banyak nih, tapi saya pengen teman-teman saya juga ngerti apa yang saya omongin gitu, itu juga bagus ya, seperti itu. Terus ada pertanyaan dari Ivy juga, Sensei Sakubungnya harus menggunakan worksheet dengan bentuk pertanyaan yang telah Sensei share? Tidak harus. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, worksheet terus apapun yang saya sediakan itu hanya sebatas referensi saja. Kalau mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Rifki dan Ivy. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan lain. Maaf Sensei. Ya. Berarti maksudnya levelan bahasa Jepang itu yang sekiranya bisa dipahami sama orang lain lebih mudah gitu ya. Betul. Dipahami sama orang lain gitu ya. Jadi baik. Oke. Ya. Ya. Terima kasih banyak Sensei. Sama-sama ya. Jadi patokannya bisa fokus ke diri kita sendiri ya. Fokus ke bahasa Jepang yang sudah kita kuasai. Itu fokus yang pertama, atau fokus ke teman-temannya juga nggak apa-apa. Jadi silakan bebas. Jadi saya tuh bukan kadang bukan melarang kalian menggunakan bahasa Jepang yang sulit, bukan. Tapi kadang saya melihat latar belakang kebahasaan satu orang nih, misalnya ada satu orang. Memang sih saya belum tahu detail mengenai kalian ya, tapi dengan melihat bahasa Jepang yang dihasilkan, terus keseharian yang kemarin itu muncul dugaan ya, asumsi ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya nggak paham menggunakannya, tapi pakai bahasa Jepang yang sulit gitu loh. Gitu. Jadi bukannya saya melarang kalian pakai bahasa Jepang yang susah. Silakan kalau kalian sudah paham dan menggunakan bahasa Jepang yang sulit itu berdasarkan pemahaman yang baik, itu oke banget. Silakan, saya izinkan ya. Tidak dilarang yang seperti itu. Tapi kalau menggunakan bahasa Jepang yang diri sendirinya pun nggak paham, itu yang paling bahaya ya. Jadi mohon dipahami tujuan saya atau apa yang ingin saya sampaikan ya.
Terus dari Stefano, Sensei, seandainya kalimat kanji agak rumit, bisa tidak pakai bahasa Inggris dikatakanain? Soalnya saya kadang suka dengar ada beberapa kalimat bahasa Inggris dalam percakapan bahasa Jepang gitu. Ya boleh, silakan coba aja ya. Jadi silakan kalian coba, nanti dapat feedback dari saya gitu. Ya. Ya, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau berkomentar, boleh. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan komentar, tolong maksud saya kalian bisa paham ya. Jadi bukan berarti saya melarang kalian menggunakan bahasa Jepang yang susah. Kalau kalian sudah mengerti dan tahu ya cara penggunaannya, itu silakan dipakai. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian menggunakan sebuah kosakata atau tata bahasa yang kalian sendiri nggak paham gitu, itu yang paling berbahaya ya. Itu saja ya, kalau tidak ada komentar dan pertanyaan lagi dari kalian, terima kasih atas hari ini. Saya senang banget bisa ada diskusi kayak tadi ya. Nanti silakan perhatikan Google Classroom-nya, tugas ke-9 dipelajari dulu. Kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan di grup. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Apalagi ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Otsukaresama desu. Ya, otsukaresama desu. Hai, otsukaresama. Saya close ya, kirimasu. Otsukaresama deshita.